Oke, Boruto 195 ini memang sangat menarik, tetapi lebih menarik lagi adalah bagian endingnya itu. Ya, si ninja bertopeng Kashin Koji. Orang itu baru saja menasihati Delta jika mereka tidak bisa masuk dengan mudah karena di Konoha ada semacam sistem penghalang. Mereka ini dipimpin oleh klan Yamanaka. Tetapi dia Koji itu langsung melompat dan menyuruh Delta untuk diam di situ daripada membuat masalah besar. Jika Kashin Koji ini sudah mulai bergerak, ceritanya itu pasti akan semakin menarik lagi. Apalagi nanti nih Koji akan menggunakan katak pengintai itu. Pertarungan melawan Delta semakin dekat guys. Oke, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kenapa Kashin Koji tidak mempan terhadap unit sensor Konoha. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, episode kali ini Kawaki yang secara langsung itu akhirnya bertemu dengan Sarada dan Chocho. Mereka untuk pertama kali itu membicarakan jika Kawaki ini memang terlihat keren di mata Chocho. Ini lebih kerenan mana nih, Mitsuki atau bahkan Kawaki? Nah, episode kali ini tidak hanya menceritakan soal makanan-makanan, tetapi ada momen yang sempat membuat Kawaki ini ngamuk setelah sesaat dia tertabrak bocah itu. Kawaki mengira itu adalah sebuah serangan dan refleksnya terjadi untuk menyerang bocah itu menggunakan size ninja di tubuhnya itu. Nah, beruntungnya nih si Hokage langsung mencegahnya. Di sini akhirnya Sarada itu langsung shock dan kepikiran di mana masa lalu seperti apa yang dimiliki oleh bocah ini. Nah, mereka akhirnya menuju ke toko Yamanaka itu milik Ino untuk melanjutkan misi mencari vas bunga untuk gantinya kepada Himawari. Tetapi jika kita lihat, gerak-gerik Ino itu juga sudah tahu jika inilah orang yang bernama Kawaki, yang mana membuatnya harus ekstra hati-hati lagi dan mendeteksi para cakra yang terdaftar atau baru yang akan menyerang Konoha. Karena kita semua tahu itu adalah tugas Ino sebagai pemimpin unit sensor. Nah, ada kejadian menarik nih saat Kawaki itu sudah memilih pot bunga itu. Tetapi tiba-tiba Ino itu memberikannya sebuah hadiah berupa bunga untuk Kawaki. Namun sama seperti adegan saat Sumire mengeluarkan suntik itu, Kawaki langsung shock karena teringat akan momen bersama Jigen. 3 tangkai bunga itu membuat ingatannya kembali pada 3 selang yang digunakan Kara untuk menanamkan karma padanya. Vas bunga yang dipilih itu lagi-lagi pecah. Nah, tetapi dari sini Ino Yamanaka itu akhirnya untuk pertama kalinya mendapati dengan jelas bagaimana perubahan karma itu secara langsung. Ino terlihat penasaran momen seperti apa yang menyebabkan Kawaki terasa trauma seperti itu. Nah, tetapi yang sentimentalnya di sini, tiba-tiba si Hokage mendekatinya dan memeluk sampai mengatakan, "Sudah Kawaki, sekarang kau akan aman di sini." Dan karma itu menghilang sesaat di mana ia dalam pelukan si Hokage itu. Oke, jika tadi Kawaki tidak sopan kepada Sarada atau bahkan Chocho, di sini ia terlihat lebih sopan kepada Ino. Kawaki secara langsung bahkan mau menundukkan kepalanya dan mengucapkan kata terima kasih dan minta maaf. Nah, gimana nih? Terlihat kan reaksi Ino ini kepada Naruto? Sepertinya memang divisi sensor sekarang ini lagi pada sibuk-sibuknya karena kedatangan Kawaki sendiri. Nah, kejadian Boruto 195 ini memang menampilkan garis besar Kawaki bersama dengan Naruto, di mana membeli sebuah vas bunga itu di toko Yamanaka. Tetapi di balik itu semua, Kawaki itu mendapati hal-hal baru seperti bertemu dengan Sarada dan tentunya warung legendaris di masa itu, di Shinobi masa lalu tentunya Ichiraku Ramen. Nah, melihat dari situasi saat ini, sebenarnya sudah banyak perubahan pada warung makan spesial untuk Uzumaki Naruto dahulu. Di sini sudah timbul nih kepedulian dan respek Kawaki ini kepada si Hokage. Apalagi Sarada juga sempat mengatakan jika ia akan menjadi Hokage kelak seperti Uzumaki Naruto. Nah, kalau mengacu dalam chapternya nih, pada akhirnya kita akan tahu betapa Kawaki ini sangat menghormati kepada Tuan Hokage-nya nanti. Nah, cerita di episode ini mungkin memang masih ringan, tetapi yang menarik adalah soal kemunculan Kashin Koji serta Delta Kara. Percakapannya itu seperti ini. Kau dengar Delta, dahulu ada divisi khusus yang memindai cakra orang masuk dan keluar untuk Konoha. Divisi ini dipimpin oleh ketua dari klan Yamanaka, jadi kita harus berhati-hati lagi. Nah, di sini Delta yang sempat menjawab itu, ya aku tahu, tetapi itu cerita di masa perang kan? Apa mereka masih operasi walau sekarang ini sudah keadaan damai? Nah, Kashin Koji itu lebih menjelaskan lagi jika sekarang sistemnya itu lebih disederhanakan namun tetap beroperasi. Mereka sekarang mengidentifikasi cakra kita terdaftar atau tidak di Konoha saat ini, dan kalau cakra asing masuk, mereka akan langsung bisa mendeteksinya. Dengan kata lain di sini, Delta menyimpulkan berarti kita tak akan bisa masuk dengan mudah Kashin Koji.
Ya, itu benar Delta, karena itulah kau di sini saja dan tap, Kashin Koji langsung melompat masuk ke Konohagakure. Nah, kita lihat betapa terkejutnya Delta melihat aksi Kashin Koji ini. Barusan ia menasihatinya, barusan pula ia malah melompat dan masuk ke desa tersebut. Delta yang masih nggak habis pikir itu langsung bertanya, "Koji, bagaimana bisa?" Ya, Kashin Koji ini masih mengatakan bahwa kau tak akan bisa masuk kemari Delta kalau kau tak ingin memperburuk situasinya. Tetaplah di situ, dan Koji akhirnya turun dan sudah berada di Konohagakure. Nah, dahulu ini sangat ramai diperdebatkan saat animenya belum sampai sini. Seperti perkataan Delta, bagaimana bisa Kashin Koji ini bisa masuk dengan sangat mudahnya? Pasti langsung pada berasumsi nih, Jiraiya, ya itu Jiraiya, pasti langsung mengasumsikan seperti itu. Oke, ini adalah gambaran besarnya. BTW kita mau nanya dulu nih, pada setuju nggak kalau DRTV itu breakdown tiap episode berdasarkan chapter yang sudah ada itu? Jadi videonya ntar bakal lebih panjang lagi, mungkin di atas 18 menitan. Nah, kalau setuju nih, tulis di kolom komentar ya, biar next kita mulai dari episode 196 atau 197 nanti. Tapi sekarang kita fokuskan cerita tentang Kashin Koji dulu. Nah, seperti yang kita tahu, dalam chapternya itu sudah diketahui pasti jika Kashin Koji itu adalah cloningan dari Jiraiya Sensei. Itulah sebenarnya sudah menjadi acuan kenapa Koji ini bisa lolos dari unit sensor Konoha sendiri. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Isshiki dahulu, Kashin Koji klon dari si bintang perubahan Jiraiya Shisage Agung. Ini sangat menarik sih. Nah, cerita saat ini Kashin Koji ini memang sudah akan berada di Konohagakure sendiri. Cerita inilah yang akan membuat Delta itu bertanya-tanya sebagai rekannya. Menurut penjelasannya, ada sebuah unit yang dapat merasakan siapapun yang keluar masuk cakra. Mereka dapat mengidentifikasi itu cakra baru atau bahkan cakra yang sudah terdaftar. Tapi bagaimana cara Kashin Koji ini bisa masuk di situ? Nah, momen itulah yang tergambarkan lagi bagaimana reaksi Delta yang merasa sedang ditipu oleh Kashin Koji itu, yang mana sebenarnya ia tidak mengetahui apapun tentang diri si manusia bertopeng Kashin Koji. Nah, karena kejadian inilah yang sebentar lagi akan membuat Delta melakukan hal yang sama, dan Ino Yamanaka akan segera mendeteksi semua kekacauan ini. Nah, pertempuran melawan Delta akan segera dimulai guys. Next kita akan kisahkan detailnya lagi. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kenapa Kashin Koji tidak mempan unit sensor Konohagakure. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.